Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Vanika Saraswati dengan nomor induk mahasiswa 20011160472 dari offering A1B. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang didasari oleh teori belajar humanistik. Sebelum itu, kita cari tahu dulu ya, apa itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Esensi dari teori humanistik adalah cara pendidikan untuk menciptakan bentuk yang tepat sasaran, serta cara belajar yang dapat mengembangkan potensi terbesar seorang peserta didik dengan cara kreatif dan inovatif. Pada penerapannya, teori belajar humanistik ini memfokuskan pada peran kognitif dan afektif. Bila diuraikan secara satu persatu, kognitif ini berarti faktor pemahaman tentang ilmu pengetahuan, dan afektif merupakan faktor kehalusan perasaan serta mental yang harus ditingkatkan dalam membentuk individu siswa. Faktor esensial lain dalam penerapan teori humanistik adalah guru itu harus bisa menyemangati siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten dan baik. Guru bisa menyemangati siswa dengan berbagai cara. Terlebih, guru juga harus memberikan cara untuk siswa agar bisa memotivasi diri mereka sendiri. Sebab motivasi itu bisa berasal dari internal ataupun eksternal siswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan strategi atau teknik yang wajib dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Nah, hal ini sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kualifikasi atau layak tidaknya menjadi seorang pendidik. Karena proses pembelajaran itu memerlukan seni, keahlian, dan ilmu guna menyampaikan materi kepada siswa sesuai tujuan, efisien, dan efektif. Menurut saya, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan teori belajar humanistik ini adalah strategi pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning. Apa ya strategi pembelajaran partisipatif itu? Berikut penjelasannya. Kegiatan belajar partisipatif adalah keikutsertaan peserta didik atau siswa dalam kegiatan belajar, sejak dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan belajar membelajarkan. Sedangkan kegiatan membelajarkan partisipatif adalah upaya pendidik atau sumber belajar atau guru untuk dapat memotivasi serta melibatkan siswa dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan belajar yang dilakukan bersama di dalam kelompok oleh siswa dengan bantuan dari guru. Strategi ini disesuaikan dengan faktor esensial dari teori belajar humanistik, yaitu guru harus bisa menyemangati dan memotivasi siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran partisipatif mengandung makna bahwa keaktifan siswa sebagai peserta belajar adalah sangat dominan. Guru berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam mengarahkan, membimbing siswa mulai dari identifikasi masalah, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hingga kegiatan tindak lanjut dari hasil yang dicapai. Terdapat 3 model bentuk pembelajaran modern yang kemunculannya itu didasari oleh teori belajar humanistik, yaitu yang pertama conference education, yang kedua open education, dan yang ketiga cooperative learning yang bisa digunakan guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah conference education. Conference education merupakan model pembelajaran dalam pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman afektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Model ini menekankan keterlibatan aktif siswa secara pribadi dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru sejarah memberikan tugas siswa untuk membaca novel yang memuat nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan pengorbanan seperti novel perang. Dengan ini diharapkan siswa tidak hanya memahami isi bacaan tersebut, tetapi juga lebih dari itu
mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalam novel tersebut. Lalu yang kedua di sini adalah open education. Open education merupakan proses pendidikan secara terbuka. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan serta kebebasan pada siswa untuk dapat bergerak bebas di lingkungan kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri yang pasti sesuai dengan minat dan bimbingan dari guru tersebut. Lalu yang ketiga ada cooperative learning atau belajar kooperatif. Model kooperatif ini ditandai adanya tugas-tugas, tujuan, serta reward yang kooperatif. Artinya, siswa didorong untuk dapat mengerjakan tugas-tugas belajar secara bersama-sama dengan teman yang lainnya. Dengan demikian, pada dasarnya model pembelajaran kooperatif paling tidak ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti peningkatan prestasi akademik siswa, menumbuhkan jiwa toleransi pada siswa, menumbuhkan jiwa-jiwa siswa yang mau menerima perbedaan, serta mengembangkan keterampilan sosial siswa. Dalam prosesnya, teori humanistik ini masih susah untuk diuraikan ke dalam cara praktis yang sistematis untuk diterapkan. Akan tetapi, teori ini memiliki gagasan, konsep, misi, dan taksonomi yang bisa membuat guru terbantu dalam meningkatkan mutu peserta didik. Berikut 7 contoh penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa ditetapkan dengan menggunakan konsep dari teori humanistik ini. Mengingat semua orang memiliki potensi, maka tujuan ini akan ditetapkan sesuai dengan bagaimana seseorang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kemampuan awal. Melalui teori belajar humanistik, saat seseorang akan belajar, maka ia akan diidentifikasi terlebih dahulu kemampuan awalnya. Hal ini cukup penting karena bagaimanapun juga kemampuan awal itu akan menjadi dasar untuk menilai seberapa tingkat kemampuannya dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi topik sesuai dengan keinginan. Kebutuhan untuk berkembang biasanya akan lebih didasarkan pada keinginan. Pada saat proses pembelajaran mengutamakan keinginan seseorang daripada target, maka proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu yang keempat adalah melibatkan siswa untuk dapat aktif. Siswa yang dilibatkan dalam bentuk aktif ini adalah contoh dari penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Kita bisa memperhatikan bagaimana siswa yang lebih antusias ketika kemampuannya dianggap sangat berguna dan sangat dihargai oleh pendampingnya atau pembimbingnya. Lalu yang kelima di sini adalah membantu siswa dalam membuat peta konsep. Penerapan lainnya yaitu dalam membantu siswa membuat peta konsep dari apa yang telah ia pelajari. Siswa akan lebih suka memahami serta sesuatu berdasarkan caranya sendiri. Jika ada kesalahan dalam proses pembelajaran, tugas pengajar itu hanya melakukan klarifikasi. Selebihnya, siswa yang kemudian akan membuat ringkasan dan lain sebagainya dari hasil pembelajaran yang sudah ia lakukan. Lalu yang keenam, membimbing siswa dalam menerapkan hasil pembelajaran. Belajar tanpa penerapan di lingkungan nyata sama saja bohong. Setidaknya, dalam teori humanistik ini tidak terjadi. Pembelajaran yang sudah dicapai kemudian akan diminta kepada siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Cara ini tentu saja bisa sangat efektif, mengingat pembelajaran yang sudah didapatkan akan benar-benar diaplikasikan oleh para peserta didik. Lalu yang terakhir adalah menentukan strategi belajar. Penentuan strategi belajar yang tepat juga dapat dilakukan melalui penerapan teori belajar humanistik ini. Seseorang bisa menjadi lebih cepat dalam berkembang karena mendapatkan strategi belajar yang tepat. Nah, teori humanistik tidak berusaha memaksa orang untuk mengikuti standar tertentu. Apa yang menjadi potensinya, itulah yang berusaha ditonjolkan. Strategi belajar yang tepat juga dapat membantu untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang memang sesuai dengan peserta didik. Teori belajar humanistik memandang bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila ia mampu mengerti dan memahami lingkungan serta dirinya sendiri. Teori belajar humanistik melihat proses serta perilaku belajar dari sudut pandang perilaku si pelajar, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Penganut aliran humanistik ini meyakini adanya perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud-maksud tertentu sebagai perilaku batinnya yang menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu, aliran teori belajar humanistik lebih cenderung disebut sebagai teori belajar yang paling ideal.
Hal ini disebabkan karena setiap individu itu memiliki perbedaan dan kondisi individual yang sangat kompleks, sehingga teori belajar humanistik ini pada dasarnya menghendaki pemanfaatan bahkan memadukan berbagai teori belajar dari aliran apapun, asal tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia dalam bentuk pengembangan potensi-potensi siswa tersebut. Atas dasar pandangan-pandangan tersebut, teori belajar humanistik lebih mendekati sebagai teori belajar yang bersifat sangat eklektik. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.